Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pengganti pertemuan mata kuliah Bahasa Inggris 1. Saya Sofwan Nugraha dan saya akan membawakan materi tentang verb conjugation atau perubahan bentuk kata kerja. Materi ini adalah sambungan dari materi sebelumnya tentang verb juga. Di pekan lalu kita sudah bahas sekilas ya tentang penggunaan to be dan to have. Ya, dua kata ini adalah termasuk verb atau kata kerja. Nah, kenapa kita pisahkan antara to be dengan to have? Karena kita di sebelumnya spesifik membahas tentang to be dan to have sebagai auxiliary verb ya. Auxiliary verb. Nah, di sini kita akan membahas verb conjugation atau perubahan bentuk kata kerja yang biasanya verb conjugation ini terjadi pada main verb atau kata kerja utama di dalam sebuah kalimat yang pakai tenses. Nah, jadi kalau di sini auxiliary-nya, sekarang kita bahas tentang main verb-nya. Seperti itu, oke? Oke, sekarang kita bahas tentang apa itu verb conjugation. Verb itu udah jelas ya, dia adalah kelompok kelas kata kerja. Artinya, kata yang melambangkan suatu aktivitas atau keadaan dari subjek. Ya, karena kalau di kita hubungkan kata kerja itu selalu dengan subjek, karena kan ingat ya, pola minimal kalimat bahasa Inggris itu ada subjek dengan verb. Ya, karena ini adalah unsur utama dari sebuah kalimat, subjek dan verb. Maka kata kerja itu kata yang melambangkan aktivitas atau keadaan dari subjek. Nah, kemudian conjugation. Conjugation itu berasal dari kata to conjugate. Seperti ini tulisannya, to conjugate. Nah, to conjugate ini kalau di dalam di kamus juga diartikan seperti ini. Perubahan bentuk kata tanpa mengubah kelas kata. Nah, itu yang disebut sebagai to conjugate. Nah, tidak bisa dikatakan perubahan bentuk kata saja ya, karena perbedaannya ini to conjugate ini atau conjugation ini ya kontras dengan ada yang namanya derivation. Kalau bahasa Indonesia, perubahan bentuk kata kerja itu bukan berupa conjugation, tetapi dia berupa derivation atau derivasi. Derivasi itu sama dengan kata turunan. Kenapa disebut kata turunan? Karena dia hanya mengubah bentuk, tapi dia mengubah bentuk dan dia mengubah kelas. Artinya dia turun dari kelas kata lain pindah ke kelas kata yang lain. Ya, misalnya kalau di bahasa Indonesia katakanlah begini, istilahnya derivasi itu kayak gini. Ada kata makan, makan ini jelas kata kerja, ya kan? Diberikan imbuhan me di depan itu jelas masih kata kerja. Tetapi ketika misalnya imbuhan depannya kita ganti, kita buang misalnya, dibuang ini me, ya, diganti nih. Me-nya diganti, kemudian di belakangnya kita berikan akhiran an. Nanti katanya akan menjadi makanan. Makan, kemudian di belakang ada akhiran an, jadi makanan. Nah, yang awalnya memakan kata kerja, makanan itu akan menjadi kata benda. Karena dia bukan merujuk kepada suatu aktivitas, tapi merujuk ke suatu benda. Makanan kan benda yang dimakan. Nah, inilah yang disebut sebagai derivasi. Nah, kalau di bahasa Inggris nggak seperti itu. Kita mengubah kata, misalnya dari go, oke? Kemudian berubah dia menjadi went. Dan dia bisa berubah lagi menjadi gone. Ada 3 bentuk berarti ya. Nih, ada bentuk verb satunya, ada bentuk verb 2-nya, dan ada bentuk verb 3-nya. Nah, dia berubah dari go, went dengan gone. Semuanya berarti sama. Artinya semua sama-sama pergi. Semuanya diartikan sama pergi. Cuman perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di dan kelas katanya pun tidak berubah. Ya kan? Go itu verb, went itu verb, gone juga verb. Nah, perubahannya adalah pada penggunaan tenses. Ya, kalau go itu karena dia verb 1, dia menggunakan tenses yang namanya tenses present. Ya, bentuk present ini. Kemudian verb 2, went, itu bentuk past. Jadi dia dipakai di simple past. Kemudian verb 3, gone, itu dipakai pada tenses yang mengandung past participle. Misalnya, perfect tense. Ya, kalau bukan perfect tense, passive voice atau kalimat pasif. Ya, semuanya menggunakan verb 3. Jadi,
Tidak ada perubahan makna karena tetap sama-sama pergi. Dan tidak ada perubahan kelas karena tetap semuanya verb. Yang berubah adalah waktu. Ya, waktu, aspek waktu dari kata kerja itu masing-masing. Artinya kalau kita pakai go, misalnya kita bikin kalimat seperti ini, misalnya. I go to the hospital. Ya, di sini kita punya subjeknya I, kemudian ada kata kerjanya go, ini verb, dan dia bentuknya verb 1. Ya, berarti kalimat ini, ya, I go to the hospital, itu artinya saya pergi ke rumah sakit. Artinya saya pergi ke rumah sakit, dan dia memiliki tenses present. Artinya, kapan, kalau ditanya, kapan dia pergi ke rumah sakitnya? Ya, sekarang, saat ini. Gitu. Nah, kemudian, sekarang kita ubah kalimatnya dari I go to the hospital, kita ubah menjadi I went to the hospital. Subjeknya masih sama I, kemudian di belakang sini yang awalnya dari verb 1 ya, kita ubah menjadi verb 2. Went ya, pakai di sini. Kemudian sisanya di belakang sama to the hospital. Ini artinya juga sama. Kalau diterjemahkan saya pergi ke rumah sakit, tetapi tensesnya adalah tenses past. Artinya ketika kita ucapkan kata I went to the hospital, seseorang mengucapkan kalimat I went to the hospital, kita harusnya paham bahwa orang itu saat ini tidak di rumah sakit. Ya, jadi dan dia tidak sedang berangkat pergi ke rumah sakit. Dia mungkin di tempat lain. Lah, kenapa? Karena saat ini, karena pergi ke rumah sakitnya bukan saat ini atau bukan sekarang, tapi sudah pernah sebelumnya. Mungkin tadi atau kemarin atau 2 hari yang lalu atau mungkin tahun lalu. Ya, yang jelas dimensi waktunya adalah past atau lampau. Itu. Jadi kalau diterjemahkan sama sebenarnya. I go to the hospital itu artinya saya pergi ke rumah sakit. Nah, cuman di situ ada sense ya, ada meaning, ada waktu, ada pengertian waktu bahwa dia sekarang ini sedang jalan atau sedang naik motor atau mungkin sedang naik kendaraan ke rumah sakit. Arahnya ke rumah sakit tujuannya. Nah, sementara kalau dia katakan I went to the hospital, iya, dia juga menceritakan bahwa dia pergi ke rumah sakit, tapi bukan saat ini. Ya mungkin mereka sedang ngobrolnya malah di di pasar mungkin, atau di kafe bisa jadi, atau mungkin di kelas. Jadi saya pergi ke rumah sakit, tapi dia sedang di kelas gitu. Itu karena dia menceritakan bukan yang kejadian saat ini, tapi yang lampau. Nah, kemudian variasi yang ketiga di sini kita pakai I have gone to the hospital. Subjek masih sama I. Ya, masih subjek sama I. Kemudian di sini muncul satu auxiliary verb. Di sini ada auxiliary verbnya to have. Kemudian di sini ada gone. Gone ini verb 3, bentuk verb 3 dari go. Nah, di sini pengertiannya juga sama sebenarnya. Saya pergi ke rumah sakit. Tetapi ini berada di tenses yang namanya perfect tense. Nah, karena perfect tense itu namanya perfect ya. Perfect itu artinya sudah selesai. Jadi di sini ada pengertian sudah. Atau bisa ditambahkan pengertian pernah. Nah, sebenarnya pengertiannya sama. Saya ke rumah sakit, pergi ke rumah sakit. Nah, tetapi di sini karena perfect, dia biasanya cenderung ya kalau kita terjemahkan akan kita tambahkan makna sudah. Jadi nanti pengertian jadi saya sudah pernah ke rumah sakit atau saya pernah ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, itulah seperti itu tenses. Dan hubungannya dengan verb conjugation. Ya, oke ya. Selanjutnya, the conjugation form atau bentuk perubahan. Form ini bentuk ya. Conjugation itu perubahan tadi ya. Bentuk perubahannya seperti apa? Nah, di waktu kita sekolah, Anda sekolah dulu mungkinnya pernah diajarkan bentuk-bentuk perubahan kata kerja itu dibagi menjadi tabel berbentuk 3 atau 4 kolom. Ya. 3 atau 4 kolom yang di situ dibagi ada verb 1, kemudian ada verb 2, kemudian ada verb 3 ya. Kolom keempat biasanya sih arti atau meaning, kan gitu ya. Nah, ini yang diajarkan di sekolah. Contoh kayak tadi ya, ada kata misalnya go ya berubah menjadi went, kemudian berubah menjadi gone. Ada lagi contoh misalnya eat, makan ya, berubah menjadi ate, tulisannya ate, bacanya ate. Ini eat, yang ini ate. Kemudian di sini eaten.
pakai T ya, eat. Ini artinya makan. Kemudian ada lagi misalnya yang unik tuh kayak misalnya cut, ya, potong. Verb 2-nya ternyata sama, cut juga. Verb 3-nya juga sama, cut. Ya. Kemudian ada sing, bernyanyi misalnya, yang berubah bunyi ini ada sang, verb 2-nya, kemudian ada sang, verb 3-nya pakai U. Kemudian ada yang regular kayak misalnya walk, W-A-L-K, kemudian verb 2-nya jadi walk. Ya. Kemudian verb 3-nya menjadi kembali sama ya, walk. Ya, ini kurang lebih seperti ini yang diajarkan di sekolah. Ya, sebenarnya tidak keliru karena memang betul ada perubahan bentuk verb 1, ada verb 2 dan ada verb 3. Ya, cuman sebenarnya kata dalam bahasa Inggris itu tidak hanya berubah menjadi bentuk ini saja. Ada banyak beberapa macam bentuk yang mungkin kita nggak begitu sadar bahwa ternyata itu perubahan bentuk juga gitu, karena mungkin sama di sekolah kita di set up kalau di sekolah itu begini polanya kan, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, sebenarnya kata di dalam bahasa Inggris itu tidak hanya berubah menjadi 3 bentuk itu. Ya, kita kenal ada beberapa bentuk sebenarnya. Pertama, ada yang namanya infinitive form. Tulisannya seperti ini. Infinitive. Ya, infinitive form ini malah ada dua model. Pertama, infinitive yang pakai to di depannya. Jadi to bla bla bla. Misalnya to go, ya kan? To be termasuk tuh. Kemudian to have, to do, to eat, to walk, to sing. Pokoknya depannya ada to. Itu bentuk infinitive to infinitive disebutnya. Jadi infinitive form yang pakai bentuk to. Dan ada infinitive yang tidak pakai to. Itu misalnya tadi to go ya tinggal buang to-nya, jadi go saja. Pak, bukannya itu jadi verb 1 ya? Ya, ada yang bilang menyamakannya antara infinitif tanpa to. Jadi kayak misalnya kan dari to go ya, to go kemudian dia berubah menjadi infinitif tanpa to ya kan go. Ya apa bedanya dengan verb 1-nya? Verb 1-nya juga go juga kan ya, sama aja bentuknya. Ya memang ada yang menyamakan saja antara infinitif tanpa to dengan verb 1 karena memang pada dasarnya bentuknya mirip sekali. Gitu ya. Cuman ini sebenarnya nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan karena si infinitif verb bentuk pertama. Nah, kapan dipakai infinitif? Misalnya ketika kita pakai kalimat yang ada modalitinya atau modal verbs-nya. Misalnya, I will. Ini modal nih, meskipun ini disebutnya future tense, tapi ini sebenarnya modal verb ini. I will. Setelah will, kita tidak bisa memunculkan verb 1, kita munculnya sebenarnya infinitif. Pak, kalau misalnya saya akan makan kan nyebutnya I will eat. Iya betul, tapi mungkin kalian pernah nemu kalimat seperti ini. Jadi setelah I will ketemunya be. Be ini bukan verb 1 loh, ini infinitif. Verb satunya be itu M dengan R. Nah, infinitif itu be, verb satunya itu M atau R. Nah, sekarang kalau bikin kalimat, ada nggak yang pernah bilang kalimat, ada nggak pernah kalimat kalian temukan misalnya I will am? Nggak ada itu. Adanya I will be pasti. Dan itu membuktikan bahwa setelah will atau setelah modal verbs itu bukan verb 1 sebenarnya. Yang muncul adalah infinitif sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya hapus dulu, agak off the track ini, keluar dari jalur, tapi setidaknya itu pengetahuan tambahannya bahwa sebenarnya bukan verb 1 ya, setelah modal verb itu adanya infinitif. Jadi infinitif sekali lagi ada dua macam, ada infinitif yang pakai to dan ada infinitif biasa yang tanpa to. Ya, jadi ini A, ini B tanpa to gitu ya. Kita nyebutnya yang tanpa to itu istilahnya bare infinitif namanya. Bare infinitif nyebutnya. Jadi nggak ada to-nya di depan, nyebutnya bare infinitif tanpa to. Nah, setelah infinitif ada yang namanya bentuk verb 1. Ini present form. Ya, disebutnya present form. Kemudian setelah verb 1 ada verb 1 yang unik yaitu pakai S. Nah, kalau di sini present form, di sini ditambahin di depannya third person singular. Salah. Ini nggak kayak begini urutannya. Sorry.
Singular dulu. Singular third person present. Panjang ya namanya ya. Singular third person present. Nah, kenapa singular third person present? Ingat nggak pronoun atau kata ganti yang jenisnya singular third person dan dia singular third person artinya orang ketiga tunggal. Siapa aja? Ada she, ada he, dan ada it. Ya, yang ada 3 ini. Nah, kalau yang present form ini selain she, he, it sebenarnya dia buat penggunaannya untuk subjek yang I, you, ya, kemudian they, sama we. Ini yang biasa saya singkat itu Ayu Dewi itu, ya kan? Kemudian yang ini kelompok she, it dengan he itu biasanya saya singkat jadi Siti. Pernah mungkin ya. Nah, kemudian ada yang namanya bentuk verb 2. Ini bentuk yang namanya past form. Kemudian ada bentuk yang namanya verb 3. Kemudian ada yang disebut dengan verb berakhiran ing. Bentuk verb 3 ini kita kenal juga dengan namanya past participle. Ciple. Ya. Kemudian verb ing ini kadang kita kenal namanya juga dengan present participle. Ini nama lainnya. Nah, cuman kita biasanya kan lebih mengenal yang itu ya. Verb 1, verb 1s, verb 2, verb 3 dengan verb ing. Jadi total ada berapa ya perubahannya? Bukan perubahan, ada berapa bentuk ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dihitung dengan ini pembagian 2 ada yang pakai itu dengan ada yang tidak pakai itu berarti ada 7 total. Ya, sebenarnya kata kerja bahasa Inggris itu berubah bentuknya itu. Ada 6 biji. Maksudnya 6 perubahan. Ya. Nah, dan masing-masing perubahan kata kerja ini ternyata memang kenapa sih kata kerja tidak cuma satu aja gitu biar supaya gampang gitu. Ya, kalau di bahasa Indonesia sih emang cuma satu gitu. Mau kita bercerita tentang pekerjaan yang sekarang, aktivitas yang sekarang atau aktivitas yang kemarin tetap aja bunyinya sama gitu. Kalau kita bilang saya sedang makan, kata kerjanya makan, ya kan? Terus tadi saya makan, tetap bentuknya makan. Tidak ada ditambahin ede, misalnya makanan. Nggak ada kan? Nggak ada bentuk pasnya. Atau misalnya saya biasanya makan nasi, ya kata kerjaan tetap makan. Nggak bisa kita tambahin di situ paksain. Tambahin pakai S jadi makan. Emang bahasa Inggris pakai verb 1S? Enggak. Ya kan kita tidak berubah, kita tetap sama. Bentuknya makan. Nah, nanti yang berubah maknanya itu kalau kita turunkan, misalnya diulang, jadi makan-makan. Nah, makan-makan itu maknanya pasti ada sedikit berbeda daripada kata makan yang biasa. Ya, meskipun aktivitasnya sama-sama memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian ditelan, itu sama-sama seperti itu. Cuma antara makan dengan makan-makan tentu ada bedanya. Kalau makan itu sendiri, kalau makan-makan ya rame-rame. Gitu. Masa ada makan-makan sendiri gitu. Bu, bikinin saya nasi goreng ya. Kenapa tumben? Oh iya, saya mau makan-makan. Sama siapa? Sendiri aja. Itu anaknya forever alone, nggak punya teman ya. Ansos mungkin dia di sekolah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, sekali lagi. Keenam bentuk ini, ya ada berubah bentuk itu karena memang dia disesuaikan dengan penggunaan kalimat tertentu. Ya, seperti misalnya verb 1. Verb 1 ini dia akan berkaitan dengan tenses yang kita kenal sebagai simple present. Ini masuk ke simple tense. Atau mungkin gini ya, sebentar, saya bikinkan skema yang kedua supaya ini nanti berantakan, udah tanggung terhambur sudah tanggung begini jaraknya, harusnya saya pindahin ke bawah sebentar. Oke, saya buatkan skema baru ya, seperti ini. Verb 1 dan verb 1S. Ini dua-duanya, saya tambahkan lagi, ingat lagi ya, subjeknya ini perbedaan penggunaannya di subjek. Verb 1 itu untuk kelompok subjek yang I, you, they, dan we, Ayu Dewi ya. Sementara verb 1S itu kalau kalian pakai subjek she, it, atau he, kelompok Siti. Dan dua-duanya dipakai di tenses yang namanya simple present. Oke, simple present.
Nah, ini verb 1 dan verb 1S. Jadi verb 1, verb 1S itu hanya dipakai di simple present. Kemudian verb 2 itu tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara subjek kelompok Ayu Dewi dan Siti, tetapi dia dipakai khusus di tenses yang namanya simple past. Kalau kalian lihat di tabel, misalnya kalian punya tabel perbandingan pola tenses ya, kalian bisa, atau kalau nanti kita pelajari yang namanya tense, Anda akan hanya menemukan verb 2 atau penggunaan verb 2 itu di kalimat ini simple past. Tidak ada tenses lain selain simple past yang pakai verb 2. Kemudian di verb 3 itu digunakan pada yang namanya kalimat perfect tense. Perfect tense ini, ya kalau ini baru-baru ininya ya tense-nya. Perfect tense ini kalau dilihat dari waktunya ada 3 macam kan. Ada yang namanya present perfect. Kemudian ada yang namanya past perfect, yang lampau. Kemudian ada yang namanya future perfect. Future perfect. Nah, semua tense yang pakai perfect-perfectan di situ, ini lihatnya ada perfect, di sini present perfect, past perfect, dan future perfect, itu pasti pakai yang namanya verb 3. Ya, kemudian selain dipakai di perfect tense, verb 3 juga dipakai di passive voice atau kalimat pasif. Semua kalimat pasif, semua passive voice, apapun asal tensesnya akan berubah menjadi bentuk verb 3. Jadi ini ada 2 nih. Kemudian verb ing itu hanya dipakai di kalimat yang jenisnya continuous tense. Continuous tulisannya. Jadi hanya dipakai di continuous tense. Nah, sama seperti perfect tense, continuous tense itu terbagi waktunya ternyata menjadi 3 juga. Sama ada present, sama juga ada past ya, dan ada juga future. Sama. Dan sama-sama belakangnya nanti ada ekornya sama, ada pelanjutnya namanya present continuous, kemudian past continuous, dan ada future continuous. Seperti itu. Nah, semua continuous ini, semua tense yang pakai continuous, mau dia present continuous, past continuous, dan future continuous, selama dia bawa namanya continuous, berarti dia harus pakai yang namanya verb ing. Coba aja Anda nanti periksa ya di satu-satu di pola kalimat itu. Yang namanya simple present itu ada verb 1 dan ada verb 1-nya. Ini kan antara verb 1 dengan 1S kan bedanya cuma di sini kan. Ada pemisah apa? Ada akhiran S aja. Ya, sisanya sama. Ini kan sama verb 1, ini juga 1. Ini cuma ininya aja ada ekornya S. Seperti itu. Kemudian verb 2 itu hanya dipakai di simple past, bukan tenses yang lain. Kemudian verb 3 semua perfect dan verb ing semua continuous. Seperti itu. Jadi perubahan bentuk itu ada total ada 6 bentuk, 7 kalau dihitung antara to dengan bear. Oh iya, ini belum ya. Ya sebentar. Jadi 7 kalau misalnya dihitung to dan bear dipisahkan, tetapi standarnya kita sebut saja dia 6. Infinitif, ingat ya, infinitif dan verb 1 itu bukan hal yang sama. Jadi ini dengan ini itu tidak sama. Infinitif itu tidak sama dengan verb 1. Meskipun bentuknya mirip. Ya, jangan dibilang sama karena infinitif itu dipakai di modal verb. Sementara verb 1 itu ini buat modality nih. Sementara verb 1 itu dipakai di mana? Simple tense. Simple present. Modality jelas bukan simple present. Jadi nggak boleh disamakan. Meskipun bentuknya sama. Nah, kalian nanti menghafalkannya, silahkan hafalkan kan yang penting bentuknya. Seperti itu, ya. Selanjutnya perihal perubahan bentuk itu, kita kenal juga ada istilahnya regular verb dan irregular verb. Ya, regular itu artinya beraturan. Sementara irregular ada ir di depan berarti tidak, ya, tidak beraturan. Apanya sih yang beraturan dan apanya sih yang tidak beraturan? Yang beraturan atau tidak beraturan itu pola perubahan bentuk katanya. Jadi kalau yang regular verbs itu verb 2 sama dengan verb 3-nya. Dan dia sama-sama pakai akhiran ed atau id ya. Nah, contoh misalnya ada kata walk. Walk itu verb 1-nya, verb 2-nya berubah menjadi walk. Walk belakangnya ed jadi walked.
kemudian verb 3-nya menjadi walked juga sama walked. Biasanya nggak kedengeran memang ed-nya di belakang. I have walked, seperti itu. Contoh lain misalnya call, ya, menelpon. Call itu verb 2-nya sama called, belakangnya ada ed, kemudian verb 3-nya juga called, belakangnya ada id. Nah, kemudian yang irregular itu seperti apa? Irregular itu yang tidak mengikuti aturan verb 2 sama dengan verb 3 atau dia di belakangnya nggak pakai id. Contohnya, ini macam-macam nih modelnya nih, tidak beraturan ini. Pertama, ada yang modelnya berubah berubah total. Ya, ada yang ini jadi tidak ada, gimana ya mendefinisikannya, karena tidak ada pola yang pasti, karena macam-macam di dalamnya, banyak sekali polanya. Pertama, ada yang modelnya berubah total, kayak misalnya dari go toh, kemudian went, kemudian dia menjadi verb 3-nya jadi gone. Nah, sisanya yang verb ing itu kan tinggal tambahin ing jadi going, sementara verb 1 s-nya jadi s, jadi goes gitu kan. Kemudian ada yang bentuknya kelompok yang berubah bunyi. Berubah bunyi itu berarti ada bentuk dasarnya masih mirip, tapi ada perubahan bunyi di situ. Misalnya sing, ini di sini pakai i, kemudian berubah verb 2-nya jadi sang. Ternyata dari i berubah menjadi a. Kemudian di sini jadi u ya, sang, bacanya sang, pakai tulisannya u, bacanya a jadinya. Jadi sang, di sini jadinya u. Atau drink, drank, drunk. Swim, swam, swam. Drink itu minum ya, drink, drank, drunk. Kemudian swim, swam, swam, berenang. Itu sama. Berubah bunyi. Drink, drank, dan drunk. Nah, kemudian yang ketiga ada kelompok yang unik dia karena bentuk verb 1, 2, 3-nya sama semua. Misalnya cut dengan cut itu sama persis. Atau hit, pukul ya dengan hit, dan hit lagi, semuanya sama. Ngapalinnya gampang Pak, karena soalnya sama semua. Iya, ngapalinnya gampang, tapi bentuk ininya ketika di tenses kita susah nebak. Kita susah nebak ini kalimat sebenarnya tensisnya apa. Gitu. Apalagi kalau dia nggak keluar keterangan waktu, misalnya begini. Nah, ini ada dua kalimat ya, I cut the tree. Ini kalimat yang pertama bisa kita terjemahkan, ini kalimat pertama ini simple present. Kalimat pertama simple present. Nah, kalimat kedua ini simple past. Lah, kok bisa beda? Padahal ini bunyinya sama persis kan, lihat nih. I cut the tree, I cut the tree. Sama persis tulisannya, tapi kok bisa tensisnya beda? Karena begini, lihat nih. Ini subjek, ini verb 1, kemudian ini objek. Ini subjek, ini verb 2, ini objek. Nah, polanya simple present itu kan subjek ketemu verb 1 atau verb 1s. Nah, kenapa dia pakainya cut verb 1? Karena subjeknya kan I. Ya kan ya? Coba ingat lagi, mundur ke sini. Mana tadi pasangannya? Ini ya. Kelompok I itu pakainya verb 1, maka keluarlah cut. Nih, cut yang ini. Keluarlah cut. Nah, kemudian dibuat jadi simple past. Ternyata verb 2-nya sama cut. Dan polanya simple past itu subjek ketemu verb 2. Kan bingung orang jadinya kalau nggak ada keterangan waktu. I cut the tree. Iya, lu potong pohonnya kapan? Sekarang atau tadi atau kemarin gitu. Paling nanti kita bisa pahamnya ketika si kalimat ini ketika salah satu dari kalimat ini nanti kita berikan keterangan waktu. Misalnya di belakang ini karena kita tahu dia simple past, ya udahlah kita tambahkan di belakang supaya lebih jelas. Misalnya dikasihin yesterday misalnya. Yesterday. Nah, baru kita bilang, oh iya di sini ada yesterday-nya, berarti dia past, berarti dia masuk ke simple past gitu ceritanya. Ya kalau nggak ada kalau nggak ada keterangan waktu yesterday misalnya ini nggak ada, orang mau bedainnya gimana sama persis. Ya, jadi yang irregular yang yang sama semua verb 1, 2, 3-nya memang gampang dihafalkan karena kita cukup menghafalkan satu bentuk itu semuanya dipakai. Cuman ketika Anda taruh ke dalam kalimat, orang gampang bingung. Kita juga gampang bingung. Ini tensisnya sebenarnya apa? Simple present atau simple past? Seperti itu, ya. Jadi kita simpulkan lagi tadi beberapa hal. Pertama tentang conjugation. Conjugation itu berarti perubahan bentuk. Ya, kemudian conjugation itu ternyata ada 6 bentuk, 6 form.
mulai dari yang namanya infinitif, kemudian ada verb 1, kemudian ada verb 1 berakhiran s, kemudian ada verb 2, kemudian ada verb 3, kemudian ada verb participle ya, ing. Ya, ada 6. Kemudian selain itu setiap bentuk ini semuanya punya pasangan atau punya peruntukan penggunaan. Ya, bentuk infinitif itu biasanya dipakai di kalimat modal verb, kemudian verb 1s ini adalah simple present. Kemudian verb 2 ini adalah simple past. Sekali lagi ya, ditulis ini. Verb 3 itu adalah perfect tense. Dan verb ing itu adalah continuous tense. Nanti sisanya, jadi nanti teman-teman tinggal berlatih ya. Tolong mulai sekarang Anda buat sendiri ya yang namanya tabel perubahan kata kerja itu, tabel verb conjugation itu. Buat sendiri tabel verb conjugation itu supaya Anda bisa hafal mulai dari yang irregular sama regular verbs, terutama yang irregular verbs, karena kalau regular verbs Anda hafalkan verb 1-nya itu bentuk verb 2 dengan verb 3-nya kan tinggal ditambahin belakangnya pakai ed. Ya kan? Dari tadi seperti tadi bentuk verb 1-nya call, Anda tinggal buat jadi called, di sini juga jadi called. Jadi itu nggak perlu dihafalkan semuanya, cukup hafalkan verb 1-nya. Yang perlu Anda buat perhatian lebih itu mungkin di kata kerja irregular verbs, karena memang ya tadi ya macam-macam, ada yang berubah semua, ada yang cuma berubah bunyi, dan ada yang tidak berubah. Seperti itu. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.